Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalfi, NIM L1A1190088, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Pada video ini saya akan membahas tentang teknik pembenihan dan pembibitan. Pembenihan dan pembibitan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman. Pembenihan dan pembibitan yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan bibit yang berkualitas baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman-tanaman yang diusahakan adalah dengan menggunakan bibit yang baik. Macam pembibitan: yang pertama, pembibitan sementara. Pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Keuntungannya: yang pertama, kesuburan tanah relatif masih baik. 2. Biaya pengangkutan bibit lebih murah. Dan ketiga, kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Kerugiannya yaitu: pertama, tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih, dan biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi berbeda. Yang kedua yaitu pembibitan permanen. Pembibitan ini biasanya berukuran luas, dipergunakan untuk jangka waktu yang lama, dan bangunan dibuat permanen. Keuntungannya: yang pertama, bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan. Yang ketiga, pengawasan lebih efisien. Yang keempat, penerapan teknologi pembibitan dan lebih mudah dilakukan. Dan 5, administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu penghitungan kebutuhan benih dan luas pembibitan. Umumnya luas pembibitan yang bisa dimanfaatkan untuk penempatan bibit adalah 60% dari luas total lokasi pembibitan, sedangkan 40% lainnya digunakan untuk kebutuhan jalan dan bangunan, sumber air, dan lain-lain. Langkah-langkah pembangunan pembibitan: yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan. Yang kedua yaitu pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan secara manual akan jadi lebih baik. Pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu untuk satu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, gudang peralatan dan saprodi, gudang penampungan media tanam, bedeng tabur, bedeng sapi, dan instalasi penyiraman. Berikutnya yaitu operasional pembibitan. Nah, kita bisa lihat di sini operasional pembibitan. Setelah kita melakukan operasional pembibitan, kita langsung melakukan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan penyiraman. Terus setelah menyelesaikan penyiraman, kita bisa menggunakan pemupukan. Dengan pemupukan ini kita bisa memelihara tanaman. Yang ketiga, pengadilan hama dan penyakit. Nah, ini seperti melindungi tanaman dari penyakit dan hama. Yang keempat yaitu pengadilan gulma. Dan yang terakhir, pemotongan akar. Seleksi bibit dan transportasi. Kriteria umum bibit yang baik adalah: yang pertama, kondisi bibit segar dan berwarna hijau, bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, akar tumbuh dengan baik yang ditandai dengan
kompakan media tanam, dan polybag. Batang kokoh dan tumbuh lurus. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara perbanyakan tanaman. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dibagi menjadi dua. Itu pertama, perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Nah, saya langsung saja yaitu membahas tentang cara perbanyakan tanaman. Yang pertama yaitu stek. Stek adalah cara perbanyakan yang paling mudah dan murah setelah perbanyakan dengan biji. Saya membahas tentang perbanyakan tanaman yang sering digunakan. Yang kedua yaitu sambung dan tempel. Perbanyakan secara sambung dan tempel adalah usaha perbanyakan tanaman dengan menggunakan dua tanaman yang berbeda. Nah, yang ketiga itu cangkok. Cangkok adalah salah satu cara perbanyakan tanaman yang sering dilakukan. Yang keempat, kultur jaringan. Cara perbanyakan yang relatif sulit dan memerlukan teknologi yang cukup rumit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.